Baik, One Pride Arena. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua fighters kita yang akan segera bertarung pada malam hari ini di kelas flyweight 56,7 kg. Fighters di sudut biru asal Sukabumi, 24 tahun, 161 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai, si Jampang kelahiran Dili from Bos Sukabumi, Burdan. Sementara itu fighters kita di sudut merah from Lindu Aji asal Semarang, 24 tahun, 171 cm dengan disiplin bela diri kickboxing Hercules Winardi. Tentu saja pada malam hari ini Inspektur Pertanian kita Bung Fransino Tirta, Dewan Juri Bung Max Metino, didampingi Bung Linson Simanjuntak, Juri 1 Soma, Juri 2 Anthony Bajo, Juri 3 Mustadi, dan pastinya wasit David Strum. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Tas glove, kembali sudut. Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ini. Bout pertama kita, partai perbaikan peringkat di kelas flyweight yang akan dipandu oleh rekan saya Bung Bram dan juga Bung Aji. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. Ini dia pertarungan pertama antara Winardi di sudut merah melawan Burdan di sudut biru. Ya, ini saya lihat sepertinya akan seru sekali Bung, karena dua-duanya berasal dari klub yang cukup senior. Klub yang cukup senior, Lindu dari Aji Semarang, ya, dan Bos. Ya, dari Sukabumi. Ya, Yang dan kita tahu Bos pusatnya ada di Bandung. betul. Nah, satu low kick dilakukan oleh Winardi mengenai betis kiri Burdan. Satu strike. Satu Berhasil strike. dihindari, satu push kick. Keduanya intensinya keduanya adalah untuk menjaga ini menjadi suatu stand up fight ya, Bu. Betul, karena memang dua-duanya berasal dari basic bela diri stand up fighting. Betul, dan ingat Burdan kemarin itu kalah waktu di suplex Iya. melawan Sutrisno. Satu lagi. Kram. Dan itu Sangat luar biasa sekali. luar biasa dan KO. Ya, amat sangat tidak disangka, Bung. Satu tendangan low kick begitu keras mengenai betis. Tidak perlu lama-lama. Sama sekali. Kita lihat ekspresi dari Winardi sangat tenang sekali, Bung. Betul, dan Winardi menang dengan KO di ronde pertama. Luar biasa Sekali. Ini aku bahas dari awal-awal tadi, Bung, sudah 2 kali ini. Ya. Biasanya tidak perlu lama-lama ya. Betul, dan kita lihat ada Gunawan Wijaya di sana, di Lindu Aji. Dia adalah salah satu fighter dan juga wasit juri. Ya. Mantan fighter mungkin. Nah ini dia, ini persis sekali di belakang dengkul. Iya, itu sangat keras sekali dan begitu tenangnya Winardi, dan percaya diri bahwa kakinya tidak bisa di-handle lagi. Tidak bisa di-handle. Kalaupun mulai dari bawah, ayo dari bawah. Kita lihat ini telak sekali. Dan tenang sekali. Baik, kita sangat percaya diri dengan kekuatan kakinya, Bung. Memberikan pertarungan ini pada ronde pertama. 54 detik saja dibutuhkan dengan kemenangan KO menggunakan teknik low kick. Kemenangan dari sudut merah Winardi. Baik, Winardi, Anda tidak butuh ronde 2, ronde 3, 54 detik saja Anda mampu menyelesaikan Burdan dengan baik. Dan nampaknya game plan Anda cukup terencana pada malam hari ini. Komentar Anda? Menurut saya, lama gak tampil, ini tampil yang pertama lagi buat saya sungguh sangat menyenangkan. Sungguh sangat menyenangkan. Harapan Anda mungkin di kelas flyweight ini nanti ke depannya apa untuk Anda? Saya ingin menjadi juara pastinya. Ingin memegang sabuk juara ya. Mungkin terakhir terima kasih kepada camp atau pelatih Anda. Terima kasih untuk Pak Gunawan dari Lindu Aji, Pak Didi Rambo, rekan-rekan Vector, tentu saja pelatih saya sendiri, Pak Arif Sudono. Terima kasih untuk semuanya. Thank you untuk telah menonton, menyaksikan di TV One. Baik, sekali lagi kita beri aplaus yang paling meriah untuk Winardi. Congratulations.
Citawan Pro yang berkuat sekali lagi. Ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight 56,7 kg. And fighter from the blue corner dengan julukan Badaka Kudus, 22 tahun asal Semarang, 165 cm dengan disiplin bela diri. Gulat from Rambo Muay Thai, Sutrisno. Sementara itu, fighter kita di sudut merah berdarah Batak dengan julukan Popeye from Bali, 23 tahun 160 cm dengan disiplin bela diri. Wushu Adi Robinson. Sementara itu inspektur pertandingan kita pada malam hari ini Bung Fransino Tirta, Dewan Juri Bung Max Metino dan juga Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 Mustadi, juri 2 Anthony Bajau, juri 3 David Strum dan pastinya wasit kita Soma. Fighters selamat bertarung. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri setiap saat, bermain sportif, touch glove. Balik sudut. Juri 1. Juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper. Inilah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight. Silakan Bung Bram dan Bung Aji. Terima kasih Ovi. Langsung saja Adi Rominto. Itu kan langsung Sutrisno langsung mendekati dengan langsung mencari takedown. Dengan overhand langsung mendekati untuk langsung ke cage wrestling ya. Iya, betul. Nah, Kita lihat dengan pengalaman mereka bertarung sepertinya pertarungan ini kan bakalan seru, Bung, karena mereka masing-masing punya pengalaman yang cukup di arena One Pride ini. Dan Sutrisno langsung berbawa ke bawah. Ya, Sutrisno dengan basic gulatnya, judonya, langsung membawa ke bawah dan melakukan setup untuk melakukan submission mungkin. Kita lihat apakah dia harus mengeluarkan tangan kanannya dulu untuk melaksanakan ground and pound. Betul. Atau Dan ini diketahui oleh Adi Rominto, dia terus mencegal tangan kanan dari Sutrisno sehingga sulit bagi Sutrisno sulit bagi Sutrisno untuk melakukan. Iya, dia menahan gitu. Dia hanya bertahan supaya dia bisa maju posisinya ya. Bagus. Luar biasa. Ini sepertinya dua-duanya mengetahui terus apa yang harus mereka lakukan. Ya. Nih lututnya pelan-pelan kiri dan hampir masuk ke mount. Possession. Dan Sutrisno sudah bisa masuk ke posisi mount. Ini posisi yang sangat berbahaya untuk Adi Rominto. Ya, elbow coba dimasukkan oleh Sutrisno. Muay Thai. Kita lihat. Dan Sutrisno harus berusaha, dia pelan-pelan maju ke atas nih. Dia mendekati ke dadanya itu untuk posisi high mount. Dan dari situ dia akan mencoba untuk dia bisa posture up, bisa tegak dan kemudian mulai melaksanakan ground and pound atau bisa melaksanakan submission. Terus tapi berupaya ya. dibalikan. Berbahaya. Bisa. Luar biasa. Ini satu teknik yang baik dilakukan oleh Sutrisno. Mau melakukan takedown tapi justru diberikan di counter. Berhasil ditahan oleh Adi Rominto. Sutrisno melakukan takedown tapi terus ditahan oleh bertubi-tubi terus tidak pernah berhenti. Sekali. Ya, kembali side control. Tapi tadi ada kesempatan untuk melakukan guillotine. Betul. Karena pada sisi yang tepat. Ingat, kepala dan kaki apabila melakukan guillotine itu akan masuk apabila pada sisi yang sama. Ya. Tadi kepalanya sudah masuk tapi sayang. Dikembalikan. Satu guillotine terus dipertahankan oleh Sutrisno. Ini cukup berbahaya tapi ini berbahaya untuk Adi Rominto. Ya. Tadi sebetulnya ada kesempatan untuk Sutrisno untuk mengambil punggungnya, tapi cepat ditutup oleh Adi Rominto. Betul. Mungkin dia langsung sadar, pokoknya oke, saya harus cepat kembali. Kalau enggak, saya bisa diambil punggungnya dan itu akan sangat berbahaya. Ya, kita lihat rupanya Sutrisno sikut lagi. Berupaya untuk melakukan posisi yang sama lagi, masuk ke mount dan kembali masuk ke mount. Mount position, ya kembali mount position tapi terus di handle. Dan dia dan Adi Rominto terus merapatkan jarak. Ya, ini salah satu cara agar lawan tidak bisa melakukan serangan-serangan pukulan. Betul. Abu hati-hati belakang kepala, dia harus berhati-hati. Ya, punggung yang diarah. Tidak, ingat. Tidak boleh ke belakang kepala. Punggung masih boleh, tapi tidak boleh ke tulang belakang. Oke.
Jadi Ini rupanya trapesius dihajar terus. Dihajar terus. Fungsinya agar tangan mengalami kelelahan dan kehilangan power untuk melakukan serangan. dan ingat itu punggung itu banyak dipakai itu ya, Ya. untuk take down, untuk menahan. Pokoknya itu kepake itu dalam combat sport, dalam gulat apapun itu. Oh, terus dilakukan bertubi-tubi. Elbow ke arah punggung. Ke arah Atau punggungnya, pundak, baru ya, pundak. tepatnya pundak. Ya. Ke arah pundaknya. Ini menyakitkan sekali nih Bung, karena kita tahu betapa tajamnya elbow. Elbow itu yang apalagi kalau kena kepala tuh ya, Ah, kena itu dia. dahi itu bisa kayak pisau itu. Betul. Langsung Bisa. oh, Nggak boleh. Ya, dia stop. Stop. Dia memukul dan pelanggaran belakang itu. kepala. dihentikan oleh wasit. Ya, Pukulan ke belakang kepala. Ya, dan Tadi ini- baru saja kita bicarakan. betul. Ya, ini satu pelanggaran yang memang tidak boleh dilakukan oleh fighter manapun. Melakukan serangan ke arah belakang kepala. Atau Dan ini udah berbahaya ini ya. Ini sangat berbahaya. Maka kalau sudah seperti ini maka Adi Rominto akan diberikan nah ini dia Ini kita lihat dari itu setelah masih di bahu, masih ini di bahu. Oh enggak, ini yang tadi Bung. Yang sebelumnya ya. Ada sebelum Sebelum fighting. ini, ya. Sebelum ini ada beberapa tadi yang benar-benar mengenai ke satu belakang kali kepala. telak. Satu kali yang benar-benar telak ya Ya. Bung Haji. Ya. Ini kesempatan istirahat. 5 menit. Ya, 5 menit. Diberikan maksimum 5 menit. Dan apabila nanti juga akan juga diperiksa oleh dokter dan lihat apakah bisa melanjutkan pertandingan apa tidak. Ya, kita lihat apakah pertandingan bisa dilanjutkan. Sementara kondisi dari Sutrisno sepertinya sedang berupa Dan dokter sudah mengecek. Dokter Junaidi. Sudah veteran nih Bung Haji ya. Ya, ia sangat veteran, dulu menangani pertarungan saya juga. Mengalami wah, jadi sudah lama itu sudah 10 tahun, udah 15 tahun lebih 15 tuh ya. tahun yang lalu ya. Nah, ini fighter ini dokter juga sudah mengecek sepertinya. Baik-baik aja sepertinya. Bang. Nah, ini dia. Mari kita lihat replaynya lagi. Dan ini dia. Nah, itu Boom! dia. Sangat Aduh. keras. Aduh. Sangat keras. Telak lagi itu telak. Ini dia. Satu lagi. Aduh. Itu dia. Ya. Itu dua sikut yang benar-benar telak. Ya. Yang tadi yang ketiga itu masih kena bahu ya. Betul. Tapi 2 kali tadi sudah kena telak kena belakang kepala. Betul. Ya, kita lihat. Sepertinya pertarungan bisa dilanjutkan, Bung. Tapi memang masih ada waktu bagi Sutrisno untuk mengembalikan kondisinya. Kita lihat. Ya. Harapan saya sih jangan sampai berhenti. Kita jangan sampai ini suatu anti klimaks ya namanya. Kalau kita sampai siap. dihentikan. Kita lihat, Ya, Bung. siap. Oke. Pertandingan dilanjutkan. Luar biasa. Luar biasa. Mari kita ini lanjut Spirit lagi. Fighter, ya. Kita Dan lihat. kembali. Ya. 45 detik tersisa. Ya, sepertinya ya, kita lihat apakah Sutrisno akan Kembali melakukan takedown-nya Ya. lagi. Ini kembali posisi berdiri nih. Adi Rominto itu bisa di atas itu lebih berbahaya daripada di bawah. betul. Andi Rominto lebih dominan untuk di stand up fighting. Overhand langsung dilanjutkan dengan Satu single leg. strategi yang bagus dilakukan oleh Sutrisno. ya, dengan Ini- melakukan satu pukulan, mengacaukan konsentrasi atas lawan, kemudian dia langsung melakukan takedown. langsung dibanting. Supaya cuma bisa ditahan oleh Andi Rominto sehingga jatuhnya tidak terlalu keras. Ya, kembali set control. Ya, Half guard. guard. Masih masuk di half guard dan ronde pertama berakhir. Ronde pertama berakhir. Tapi Ya. Sutrisno ini benar-benar basic. Saya bilang pendekatan ke takedown-nya itu benar-benar basic tapi efektif. Dasar 101 tapi efektif. Tadi dia maju ke atas, apakah itu overhand, apakah itu jab, apapun itu kemudian dia langsung shoot ke bawah dan kemudian masuk ke takedown. Apakah itu single leg, double leg, apa body lock itu saja. Ya, seperti disiplin dasarnya Gulat yang memang sangat dikenal dengan takedown-nya dan juga dikenal dengan positioning. Betul. Nah ini dia langsung saja dijegal langsung kakinya. Nah ini masuk dari belakang dan sepertinya dia diputar saja. Tadi sebetulnya dia mau membalikkan ke belakang, ditahan terus habis itu dia berbalik arah Ini lagi. dia, ini saat posisi awal di ronde pertama tadi, ya dibalik, 1 pukulan, 2 pukulan. Ini seperti mau di apa sih foot trip lagi tapi bisa ditahan. Betul. Dan ini dia yang sangat disayangkan. Ini dia. Sangat keras sekali, ya. Seconds out. Kita lanjutkan ronde kedua, Bung. Dilanjutkan ronde kedua. Apakah ada terjadi perubahan sedikit Ya, dari Andi Rominto harus berhati-hati dengan takedown. Satu back kick
dilakukan oleh Adi Ruminto. Telak sekali. Telak Kena- sekali. masuk lagi. Takedown Lagi kembali duluan. ditahan Sprawl. Ditahan Sprawl. Iya. Dan Sutrisno terus Berupaya untuk menang. Terus dan merangsek. lepas Bagus kembali. sekali. Sepertinya sudah mulai tahu, Bung. dia sudah tahu. Adi Rominto nih. Apa yang harus dilakukan sudah diketahui oleh Sutrisno. Oh, itu dia. Awas Oh, sekali, dia harus cepat berbahaya. berdiri. Ya, momen yang tepat dilakukan oleh Sutrisno untuk melakukan takedown terhadap Adi Ruminto. Dan Adi Rominto masih terus bertahan. Dia harus cepat berdiri. Dia harus Ya, mengeluarkan berdiri, kakinya. ya. Jangan sampai mau untuk dibawa Oh, ke dia bawah. udah semakin berbahaya. Oh, kembali kita pikir sudah tahu dia, tapi kemudian sepertinya masih belum cukup ya. Iya. Nama Instagramnya Wrestling Sutrisno. Oke, Nah, Wrestling Wrestling Sutrisno Sutrisno, iya. pastinya juga gulatnya itu bukan Ya, sembarangan gitu. sangat menonjol. Kita lihat juga dari teknik tadi yang dia lakukan dan beberapa kali pertarungan dia, memang dia sangat mendominasi untuk positioning. Sebagaimana basic dari dia yaitu gulat. Ini dia Kita lihat masuk lagi ke kembali mount. mount position. Kembali mount Iya. position. Ya, kembali kesalahan yang sama dilakukan oleh Adi Rominto sehingga membiarkan Sutrisno untuk kembali dalam posisi yang dominan. Dia itu seperti dari tadi dia Sutrisno, Adi Rominto itu hanya bertahan apabila posisi bawah. Dia harusnya membuka jarak, membuka pinggangnya itu harus dibuka Ya, jarak. elbow berkali-kali. Elbows lagi harus hati-hati kali ini, jangan sampai kena belakang kepala seperti tadi. Tadi sudah dapat peringatan keras. Oh, Kembali elbows ke bahu. ya, ini cukup pegal ini, Bung. Iya. Luar biasa banget, tajam sekali. Dan sepertinya hampir saja. Tadi saya pikir Sutrisno tadi dia sengaja ngeblok, dia menahan kepalanya, Oh. menahan kepala Adi Rominto supaya hampir saja, ya, sayang hampir sekali, saja ya. keluar. Hampir saja keluar. Ya, ini berupaya. Kekuatannya tampak sekali ya. Adi Rominto berupaya untuk menahan upaya dari Sutrisno untuk masuk ke dalam mount position kembali. Dan pelan-pelan tuh, sedikit masuk lagi. Kembali berkali-kali berada dalam posisi dominan. Dan selalu dengan Berulang. cara yang sama. Iya. Dia Adi Rominto mencoba menaikkan kaki ke sebelah kanannya atau atau apapun sisi yang lebih dekat ke badan dari kali ini elbow kanan, Bung, kita lihat. Elbows lagi dari atas. Oh, ini dia. Hampir mengenai dengan telak. Tadi cukup keras, cuma sayang menyerempet, Bung. Kita Tapi lihat. menyerempet ini yang jadi cut seringkali kan. Kita lihat mulai ada luka membiru di Di dahinya. Dahi, Ya, ya. di dahi Ya. dahi Adi Rominto. ini dia dasar elbow, Bung. Itu dia. Ini keras loh. Tulang itu langsung ketemu tulang itu. Keras itu. Ini dia. Nih dia berhati-hati, sepertinya dia lebih berhati-hati dalam menjalankan elbow-nya. Oh, masuk lagi kepala. Ya. Ya, tentu saja ini kalau seandainya Adi Rominto tahu bagaimana escape dari mount position, maka bisa dengan mudah membalikan posisi untuk melakukan escape, Bung. Tapi juga tentunya tidak mudah ya dengan hujan. Oh, berkali dua. Hampir 5 kali pukulan, Bung. Hampir 5 kali pukulan, Iya. tapi tentu saja tidak segampang itu ya. Dari dihujani pukulan dia juga harus berpikir bagaimana caranya keluar, dan karena escape Oh, kembali lagi Kembali. Bung, pelanggaran yang sama sayang sekali dilakukan oleh harus Sutrisno. dan dapat kartu kuning Ya, dari sayang wasit sekali, Soma. sayang sekali. Sayang, Ya. tapi Memang nggak sengaja, tapi bagaimanapun juga dia kurang cermat untuk melihat situasi. betul, dan pelanggaran adalah pelanggaran. Betul. Kalau di One Pride itu tidak membedakan antara sengaja dan tidak sengaja. Betul. Pelanggaran adalah pelanggaran, Ya. dan itu diberi sanksi. Sanksi. Ya. Itu dia, persis kena belakang kepala. Iya, sayang sekali. Aduh, ini benar-benar kalau saya bilang Sutrisno sudah memberikan performance yang bagus, gulatnya sudah bagus, tapi tapi dia berkali-kali melakukan pelanggaran ini tidak hati-hati gitu. Dia sangat disayangkan. Kalau dia lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan serangannya, itu akan ini suatu permainan yang sempurna dari Sutrisno. Betul. Sayang sekali. Iya, sayang sekali.
Dan ini apalagi kalau misalnya Kembali medis, Bung. betul, kalau sampai terjadi diskualifikasi, kan ini sebetulnya anti klimaks juga nih. Klimaks, ya. Antara kita bilang Adi Rominto yang sudah didominasi, Sutrisno yang sudah sangat mendominasi, terus habis itu ternyata harus kalah gara-gara Salah hanya karena pelanggaran. pelanggaran. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ini sudah dapat pelanggaran peringatan keras di ronde pertama, kemudian terjadi lagi di ronde kedua. Ya. Dan ini dia nih, masuk, sayang tertutup wasit, tapi tadi dari sudut satu lagi, dari sudut kamera satu lagi, sangat terlihat ya. Ya, sangat terlihat. Sangat sayang nih, Betul. aduh. Ya, kita lihat apakah dokter mengizinkan untuk Sutrisno, Untuk Adi Rominto untuk melanjutkan pertandingan. Dan dikompres dengan es, Bung, untuk meredakan barangkali ada pendarahan di bagian kepala. Ya, sepertinya ini Masih Francino oke. Francino Tirta sampai turun. ya, udah Inspektur artinya pertandingan sampai turun. Saya biasanya tidak sampai seserius ini nih. Iya, Sampai dia bisa ada turun. Mungkin udah 2 kali dalam 2 ronde yang berbeda. betul. Ya. Saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan, tapi ini yang menjadi yang akan memegang keputusan bahwa dia bisa lanjut apa tidak adalah dokter. Ya, betul. 2 kali nih, Dua kali. benar-benar. Dan keras, Bu. Sorry, bukan 2 kali, 3 kali. Yang dua kali di ronde pertama, Ya, satu kali di ronde kedua. Ini ada tiga kali pukulan mendarat dalam 2 kejadian yang berbeda. Duh, Sangat disayangkan sekali kalau sampai kemudian ternyata, sepertinya saya tidak berani berspekulasi Iya, ini, iya. tapi saya hanya bisa berharap ini masih bisa dilanjutkan. Tapi apabila dokter sudah bilang cukup, stop, ini ya saya Selesai. sudah selesai. Tapi karena dalam One Pride keselamatan dari fighter itu adalah utama. itu yang paling utama, betul. So. Sepertinya bisa terus lagi, Bu. Kita lihat. Luar biasa sekali. Iya. Sepertinya masih diberikan Kesempatan. untuk Adi lanjut. Rominto mencoba untuk mengembalikan kondisinya, dia melakukan sedikit stretching dan kita lanjut kembali ke dalam ronde kedua. Ya, masuk ke Masih. menit terakhir, kita lihat berbahaya. Sutrisno langsung mendekat. Satu untuk kick. maju ke takedown. 2 kali pukulan. Kembali takedown upaya dilakukan oleh Sutrisno, tapi ditahan oleh Adi Rominto. Kita lihat, ya upaya Masuk stand dan kembali. dapat lagi. Ya, kembali dalam posisi semula. Kita kembali posisi yang sama lagi. Apakah kita lihat? Ya, kita lihat. Kembali ke strategi yang sama lagi. Masuk ke mount dan Mount possession, kemudian melakukan pukulan-pukulan atau elbow ke arah pundak. Ya, sama Kita lihat, lagi. Ini mount lagi. Sama lagi ya, dengan mount menekan. possession. Ya, dengkulnya itu sudah, lututnya tadi itu masuknya itu udah seperti ini ya. Kalau mentega itu, Betul. kalau pisau panas itu ada nyentuh mentega, motong mentega. Iya. Itu benar-benar sap gitu Iya, masuk. betul. Dan ini yang harus dilakukan oleh Sutrisno adalah merubah strategi karena terbukti berkali-kali dia kurang bisa maksimal untuk mengaplikasikan tekniknya dengan posisi yang sungguh sebenarnya sangat dominan. Betul, dia sudah dominan, dia tidak seharusnya dia berhenti di sini. Dia harus, apakah dia harus mengejar submission, apakah kemudian ground and pound-nya harus dirubah. Itu dia. Itu dia, tapi dia tidak bisa terus habis itu membuka posture posture up, dia ke atas lagi Ya, seperti sehingga tadi. Terus, selesai dan ronde kedua. Iya, dan kita lihat di ronde ketiga. John Sutrisno itu tidak bisa kemudian tegak habis itu mendaratkan elbow yang dari atas tadi lagi. Ya, dia juga tidak bisa terus habis itu kemudian mengejar pukulan-pukulan yang tanpa yang sedikit membabi buta karena nanti bisa kena belakang kepala lagi. Dan ingat, dia udah ada kartu kuning. Kalau kita ada lihat kartu kuning lagi, dia pasti kena diskualifikasi Betul, juga. diskualifikasi. Jadi kita akan lihat di ronde ketiga ini mudah-mudahan tidak terjadi hal yang sama sehingga diskualifikasi tidak terjadi. Betul. Sayang sekali. Sayang sekali. Ya, karena Ini benar-benar sangat sayang kalau sampai secara terjadi. angka memang takedown memiliki angka yang cukup besar. Dan ini dia. Ternyata meleset. Hanya kedua orang dirempet. saja, Bung. Ya. Tadi dari sudut kamera yang sebelumnya kelihatannya masuk ya. Itu dia. Itu kalau sampai kena itu knockout itu tadi ya. Ya, Tapi Sutrisno kemudian dia bisa memilih. Oke, Anda mau maju ke atas, saya Betul. serang dari bawah Ya, gitu. timing yang sangat tepat untuk melakukan sebuah takedown oleh Sutrisno. Ini dia, Bung. Kita lihat dari ronde kedua tadi. Yang momen yang
sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Ronde ketiga. Ya, kita masuk ronde ketiga. Dan Sutrisno langsung saja menekan. Dia mau menggunakan cage nih. Jadi itu kembali, dia persis. upaya yang sama, ya berdiri. Ya, terlalu kuat dorongan dari Sutrisno sehingga membuat Adi Ruminto terpaksa harus berada kembali ke bawah. Upaya yang maksimal Dan tapi, sama lagi. Ya, tekanan yang luar biasa dari Sutrisno terus menekan. Tadi Adi Rominto sayang sekali ya, pada saat ronde ketiga mulai, tadi Sutrisno itu dengan cepat dia maju ke depan. Ya. Dia mau menggunakan cage, jelas-jelas dia mau menggunakan cage, tapi menggunakan cage-nya untuk takedown-nya memepet, mengurangi ruang gerak Adi Rominto. Tapi Adi Rominto tidak melakukan apa-apa tadi. Ya, dia hanya ingat bagaimana untuk memukul dengan keras-kerasnya sambil setengah pikirannya mengantisipasi jangan sampai takedown dilakukan oleh Sutrisno. Betul. Nah, Sutrisno sendiri sepertinya juga semakin berhati-hati. Ini yang tadi sebetulnya kita lihat ada dengkul ke arah kepala ya. Kali ini dia sebetulnya mungkin agak sedikit konservatif, bermain lebih hati-hati. Karena kalau apabila nanti dia Adi Rominto menengok ke arah yang salah, bisa-bisa langsung dia kena lagi tuh. Ya, dalam posisi North South. kita lihat. Elbow. Hati-hati. Sorry, knees. Berbahaya. Ya, sepertinya tadi Adi Ruminto sudah mengetahui dan mengantisipasi jangan sampai terjadi mon position lagi. Dia menahan dengan tangannya, Bung. Tapi kemudian Sutrisno justru melakukan posisi. Ini sepertinya mau kuncian bahu, masuk Americana. Iya, kita lihat apakah berhasil. Americana dan Kimura. Ya, setup dilakukan oleh Sutrisno. Hampir saja dilepas kali ini. Iya, kembali. Elbow coba dimasukkan ya ke arah perut. Betul, dan Sutrisno sepertinya lebih berfokus untuk mendapatkan ground and pound ya, melancarkan ground and pound. Sepertinya lebih memilih itu daripada melakukan submission. Tadi padahal tangannya juga sudah terbuka lebar ya tadi. Dan dia bisa kalau dengan tangan posisi ini dia bisa mencoba berdiri tapi ditahan terus oleh Sutrisno. Betul. Ya, memang ini kelebihan dari gulat, Bung. Iya. Dia bisa melakukan pin atau menahan posisi sedemikian rupa dan memaintain kontrol di atas. Iya. Ini kalau namanya kita ada di bawahnya pegulat itu benar-benar menyiksa itu ya. Itu dia. Kita mau belok ke kiri salah, mau belok ke kanan dia udah siap lagi gitu. Pokoknya nempel aja terus. Terus berupaya Sutrisno menekan dan Adi Ruminto sedikit kesulitan untuk keluar dari posisi ini. Upaya berkali-kali dilakukan tapi tetap saja. Elbows masuk. Berkali-kali. Ya, ini lumayan menyakitkan ini, Bung. Ke arah ini ya, ke arah pinggang ya. Pinggang ya. Masuk lagi. Sepertinya stamina dari Sutrisno masih utuh, Bung. Masih. Saya belum melihat adanya penurunan speed maupun power dari serangan-serangan pukulan maupun elbow yang dilakukan oleh Sutrisno. Itu sudah darah sudah mulai mengucur. Sudah mulai Ada mengucur. cut tadi ya. Ada cut di dahi Adi Rominto. Betul sekali. Kembali elbow masuk ke rusuk dan wajah. Ini harus segera diantisipasi oleh Adi Ruminto. Dia tidak bisa hanya diam di sini aja sambil menahan gitu. Iya, betul. Dia harus melakukan sesuatu. Adi Rominto harus cepat keluar. Dia harus cepat membuka jarak dan keluar. Ini tapi saya jadi kurang greget ini, Bung. Iya. Sutrisno sendiri. Saya mungkin kalau jadi Sutrisno saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya tidak akan mengurangi ground and pound-nya dan mungkin akan lebih melakukan kontrol. Hati-hati, lagi kepala belakang kepala. Dia diingatkan terus, Bung. Betul, diingatkan dan dia mengurangi itu, sangat mengurangi dan jauh lebih berhati-hati. Mungkin harusnya dia berusaha untuk melakukan submission, percobaan submission. Sayang sekali. Ini sebenarnya knee kanan kiri pun bisa dikeluarkan sebagai jurus untuk mengakhiri pertarungan. Tapi sayang, Sutrisno lebih cenderung dengan tangan, Bung. Iya. Dia juga bermain, dia lebih hati-hati. Dia mungkin hanya dia bilang, oke, saya sudah dapat kartu kuning, mungkin saya hanya akan dia sudah unggul juga dalam kontrol dalam banyak hal. Secara poin dia unggul banyak. Betul. Daripada saya membuat beresiko untuk mendapatkan kartu lagi, saya akan memenangkan ini dengan poin. Iya. Waktu tinggal 20 detik lagi, Bung. Apakah akan terjadi sesuatu? Nampaknya. Apakah ada submission attempt? Ada percobaan submission? Betul. 10 detik lagi. Sayang sekali.
Dan ini kalau terus berlangsung seperti ini, kerugian ada di pihak Adi Rominto. Dan Adi Rominto sendiri juga tidak banyak melakukan apa-apa ya di sini. Dan kita harus menyerahkan pertandingan ini ke keputusan ke dewan juri. Dewan juri ya. Tapi permainan yang sangat dominan dari Sutrisno ya. Walaupun kita tidak melihat tidak lihat bantingan-bantingan yang spektakuler pada sebelum-sebelumnya. Adi Rominto sendiri juga pada beberapa momen saya lihat dia bisa menunjukkan kekuatannya yang seperti pada saat dia membanting Iwan Hermawan dari posisi triangle choke. Ya, ini saya pikir dua-duanya memiliki kualitas pertarung yang mirip, hanya saja dua-duanya juga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh keduanya. Iya. Yang satu gulatnya sangat kuat, Kuat banget. Yang satu wushu banget. Iya. Bro never quit. Setelah pertarungan sebanyak 3 ronde, juri memutuskan hasil kemenangan mutlak. Tentu saja kemenangan dari sudut biru, Sutrisno Badak Kudus. Baik, Sutrisno, selamat untuk kemenangan Anda pada malam hari ini dan pastinya untuk mengalahkan seorang Adi Rominto itu bukanlah hal yang mudah, pendapat Anda. Iya, itu memang benar banget. Karena Adi Rominto sangat kuat menurut saya. Saya untuk menekannya aja kesulitan gitu. Ya terima kasih untuk Adi Rominto sudah memberikan perlawanan yang sangat bagus. Saya berterima kasih. Mohon maaf karena melakukan kesalahan. Yang terakhir pastinya Anda ingin mengucapkan special thanks atau terima kasih mungkin kepada Kem dan pelatih Anda. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya, terus kepada Ketua Umum Rabu saya Pak Didi Hartanto, kepada para pelatih saya, rekan-rekan atlet, partner-partner saya, terima kasih banyak. Baik, sekali lagi kita beri aplaus yang paling meriah untuk Sutrisno. Congratulations.